Jadi ini Vanguard Academy. Itu anak baru ya? Iya, pindah dari luar kota. Mukanya dingin banget. Baik, hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan, perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Ryu. Semoga kamu cepat beradaptasi di sini. Katanya, dia pernah bikin rusuh di sekolah lamanya. Serius, jangan-jangan dia jago berantem. Gua dengar dia ngalahin satu geng sendirian di sekolahnya yang lama. Masa sih? Kelihatannya pendiam gitu. Tuh kan, dianya aja kayak nggak peduli sama dunia. Boy, anak baru, ikut sparring dong. Gue nggak tertarik. Dih, sombong banget lu. Sini kalau berani. Wah, bakal seru nih. Gue nggak mau bikin masalah. Haha, lu pasti keburu takut kan? Hah? Apaan bangsan itu? Dia ngalahin Kenta cuma dengan satu pukulan. Sudah aku bilang, aku gak tertarik bertarung. Siapa anak baru itu? Kekuatannya bukan main. Katanya Ryu Kunzaki, pindahan misterius. Mulai hari ini, Vanguard Academy gak bakalan tenang lagi. Sekolah ini sama aja kayak dulu, penuh orang haus kekuatan. Masa sih? Kelihatannya pendiam gitu. Iya, tapi katanya waktu di sekolah lamanya, satu geng langsung kabur, cuma karena dia berdiri. Lebay banget. Kali aja cuma gosip. Tuh, lihat. Dingin banget kan? Dia bahkan gak nengok sama sekali. Dimanapun aku pergi, selalu sama. Itu anak baru yang katanya kuat banget. Masa ngalahin satu geng? Ngomong doang gede. Wah, Kenta emang gak terkalahkan. Sudah biasa. Boy lo, anak baru, ikut sparring sini. Aku cuma lewat. Cuma lewat. Jangan jadi pengecut. Sini, lawan gue, satu ronde aja. Aku gak tertarik. Woi, yuk, tunjukin dong. Katanya lu jago. Iya, apa gosipnya bohong tuh? Aku gak mau bikin masalah. Haha, lihat nih. Anak baru jangan soal tenang. Lihat, kalau gitu, gue aja yang mulai duluan. Apa-apaan barusan itu? Dia ngalahin Kenta cuma dengan satu pukulan lagi. Mustahil. Katanya Kenta sampai pingsan lama. Iya, padahal cuma kena satu pukulan. Itu orang benar manusia. Kita baru dapat laporan dari guru olahraga. Katanya kekuatan anak baru itu nggak normal. Lihat itu. Bahkan kamera hampir nggak bisa nangkep gerakannya. Ryu Kunzaki ya. Mulai hari ini, Vanguard Academy gak bakalan tenang lagi. Mau kita pantau dia. Iya, tapi jangan sampai dia sadar. Aku mau dia tahu dari mana kekuatannya datang. Sekolah ini sama aja kayak dulu, penuh orang haus kekuatan. Kekuatan lu bukan anugerah, Ryu. Itu adalah kutukan. Lu, Ryu Kunzaki kan cuma mau ngobrol doang. Lu udah bikin kelas C malu. Kenta itu perwakilan kita. Aku gak tertarik. Tapi masalah udah nyari lu. Tunjukin dong pukulan satu jurus lu itu. Bilang ke Kenta, aku gak tertarik berantem lagi. Lu bakal nyesel karena sudah menyentuh murid dari kelas C. Jadi ini masalahnya, mereka benar-benar maksa. Gue udah duga lu bakal dipaksa ikut. OSIS gak suka orang baru lebih kuat dari sistem mereka. Kenapa mereka peduli? Karena kalau lu ngalahin semua orang, lu bakalan jadi ancaman. Hati-hati di sekolah ini, menang bukan berarti aman. Kadang justru lu bakal bikin diincar. Aku bisa diincar. Lihat, nama Ryu mereka ada di dalam daftar seleksi. Kelas lain pasti nggak bakalan tinggal diam. Rumornya bilang ke OSIS sendiri, yang lalu namanya. Lu bakalan ikut, Ryu? Kalau aku gak ikut, aku dikeluarin. Gila, kejam banget sistemnya. Begitulah SMA Vanguard. Lu kuat sama dengan lu dipakai. Sebaliknya, kalau lu lemah sama dengan lu dibuang. Dunia ini gak pernah berubah. Laporan gimana? Tim kelas C gagal hadang dia. Semuanya tumbang. Seperti dugaan gua.
kekuatannya bukan biasa. Apa kita terusin rencananya? Iya, biar dia pikir turnamen cuma pertandingan biasa. Padahal kita akan uji siapa yang sebenarnya Ryu Kunzaki. Turnamen antar kelas akan dimulai besok. Dan disinilah badai yang sesungguhnya akan datang. Bersiaplah Ryu Kunzaki. Masalahmu akan segera dimulai. Jadi besok beneran mulai ya. Turnamen antar kelas katanya buat nyari yang paling kuat di sekolah. Tapi kalau Vanguard yang ngadain pasti ada maksud lain. Yang menang bakalan dapat posisi di Vanguard Division. Vanguard Division itu apa sih sebenarnya? Katanya itu grup elit sekolah, tapi sebenarnya itu geng Vanguard. Geng paling berpengaruh di sekolah ini. Semua orang takut sama mereka. Vanguard nama yang sering banget gua dengar, tapi belum pernah gue lihat langsung. Dengar-dengar lo jago banget ya. Coba aja lihat sendiri. Gue cuma pengen bersihin semua ini secepatnya. Nih buat lu. Thanks. Lu sadar gak? Lu sekarang mulai diliatin oleh orang-orang Vanguard. Biarlah selama mereka gak nyentuh gue duluan. Mereka gak bakal diem, Ryu. Lu udah ngalahin 2 murid top mereka di turnamen. Lu yang namanya Ryu kan? Kenapa? Lu nggak dapat perhatian bos. Kami di sini disuruh ngasih lu peringatan. Udah ku bilang jangan maksa. Ryoji, orang itu ngalahin seperempat anggota kita. Jadi bocah itu benar punya taring ya. Mau gue beresin besok? Gak usah, gue aja yang turun. Kane pasti pengen tahu sejauh apa potensinya. Lu Ryu kan? Iya, lo siapa? Nama gue Ryoji, Kapten Vanguard. Gue datang bukan buat cari ribut. Gue cuma mau nawarin lo sesuatu. Gabung dengan geng gue, lo bakalan cocok di sini. Sayang banget, Kane bakal kecewa kalau dengar lo nolak bos besar kami. Orang yang lo bentuk Vanguard dari nol, dan dia nggak bakal bisa ditolak. Gue dengar nama Kane disebut. Lo tahu siapa dia? Belum, tapi dari cara mereka ngomong, kayaknya dia bukan orang biasa. Dia pemimpin Vanguard. Katanya dia dulu ngalahin semua geng di sekolah sendirian, terus ngebantu Vanguard dari sisa-sisa mereka. Jadi ini sekolah udah dikuasai dia dari dalam. Dan sekarang itu satu-satunya yang mereka anggap ancaman. Kalau gitu gue gak akan mundur. Jadi itu bocah yang nolak tawaran kita. Ya bos, namanya Ryu Kunzaki. Jangan buru-buru, biarkan dia tumbuh dulu, nanti baru kita potong. Lu sadar gak sih, sekarang semua mata di sekolah ngarah ke lu. Biarin aja, selama mereka gak ganggu gue juga gak akan nyentuh siapa-siapa. Lu beneran gak tahu Vanguard itu apa? Tahu sedikit, tapi gue gak peduli. Mereka udah pasti gak bakalan diem. Ryu, lu udah ngalahin 2 anak top mereka di ronde awal. Kalau mereka datang, ya gue hadapin aja. Gue gak pernah nyari ribut, tapi gue juga gak akan kabur. Lu emang aneh, tapi keren juga. Lu kelihatan capek amat ya. Banyak yang aneh akhir-akhir ini. Gua dengan nama Ken disebut, lu tahu siapa dia? Belum, tapi dari cara mereka ngomong kayaknya dia orang yang gak bisa dianggap remeh. Dan sekarang, lu satu-satunya yang mereka anggap ancaman. Kalau gitu gue akan mundur. Gue gak butuh nama besar buat ngelawan ketidakadilan. Lu ngomong kayak udah pahlawan, tapi mukanya aja tetap datar. Siap bos, gue pastiin dia gak bakal bisa lolos dari kita. Ryu Kunzaki, mari kita lihat seberapa lama lu bisa bertahan di dunia kita. Yang dalam 3 detik, lu sadar gak? Lu sudah menjadi legenda sekarang. Legenda cuman bertahan sampai ada yang lebih kuat. Tapi lawan lu habis itu pingsan seminggu, Ryu. Lu itu udah kayak monster, bukan manusia lagi. Gue cuma ngebales serangan dia duluan. Dia makin aneh, tapi entah kenapa gue ngerasa sesuatu gede bakal terjadi. Semua murid mulai ngomongin bocah itu. Biarlah, itu yang kita mau. Tapi Ken bilang dia nggak mau bocah itu disingkirin dulu. Gue tahu dia mau nguji si bocah. Ken punya rencana. Dan lu tahu sendiri, kalau dia udah mulai main, gak akan ada yang bisa keluar tanpa luka. Ronde kedua akan dimulai besok, tapi kali ini aturan berubah. Pertarungan bukan lagi 1 lawan 1, tapi battle team 3 orang. Hah? Jadi tim? Gawat, kita nggak punya tim, Ryu. Berarti gue harus nemuin 2 orang yang bisa ngimbangin tempo gue.
Kira itu dulu sempet jadi murid Vanguard kan, tapi keluar karena ribut sama Ryuji. Lo gak takut kalau mereka nyari lo lagi? Itu alasan gue pengen gabung sama lo. Gue pengen balas dendam. Lo pernah mikir kenapa Vanguard bisa kuasai sekolah ini? Karena semua orang milih diam. Dan Kane, orang yang bikin mereka tunduk. Tunduk. Gue dulu salah satu tangan kanan Ryoji, tapi pas gue nolak nyerang murid lemah, gue diusir. Sekarang gue mau lihat seberapa lama mereka bisa bertahan kalau ada yang lawan balik. Kalau gitu, mulai besok kita bukan cuma lawan murid, tapi sistem yang dibangunkan. Bocah itu udah bikin tim. Satu anggotanya mantan Vanguard. Bagus, biarkan dia berpikir dia punya sekutu. Mau gue jatuhin di ronde berikutnya? Belum. Kirim seseorang yang bisa mengguncangkan mentalnya dulu. Luna, lu aja yang bakalan turun. Target Ryu Kunzaki. Kalau dia jatuh, itu salah dia karena berani menantang langit. Ronde kedua, tim Ryu Kunzaki melawan tim Luna Asahi. Dia Luna, petarung nomor 1 di sekolah. Dia mantan rekan sparring gue. Hati-hati Ryoji, dia gak punya rasa ragu waktu nyerang. Gue gak suka buang-buang waktu. Siap kalah. Gerakan lu efisien, tapi kosong. Lu gak punya niat. Gue gak perlu niat buat melindungi diri. Kita menang. Belum tentu, ini baru awalnya. Luna kalah. Bagus. Sekarang kita tahu dia bukan sembarangan. Langkah berikutnya, bos. Kita panggil divisi petinggi. Jadi, lu beneran mau lawanin mereka? Ryu Kunzaki sudah menjadi simbol perlawanan. Saatnya kita cabut akannya sebelum tumbuh terlalu dalam. Besok, dunia kecilnya akan runtuh. Lu udah bikin banyak orang takut, Kunzaki. Siapa lo? Nama gua Rakson, pemimpin Bloodline. Bloodline geng bawah tanah yang katanya cuma legenda. Legenda gak hidup selama 10 tahun kalau nggak nyata. Dan sekarang kami datang buat lu. Gue gak butuh geng. Gue berdiri sendiri. Berpikir lu bisa lawan Vanguard sendirian. Mereka punya sistem, uang, dan murid yang rela mati buat Kane. Lu cuma punya kemarahan. Itu cukup buat ngebakar semua yang salah. Haha, berani juga. Tapi dengan baik-baik, bocah. Bloodline bukan tempat buat anak yang cuma pengen balas dendam. Kita tempat buat orang yang udah gak punya tempat di dunia ini. Gua gak maksa lu sekarang, tapi inget kata-kata gua. Vanguard bakalan ngirim divisi petinggi buat melumat lu. Waktu itu datang, satu-satunya yang bakal ngamatin lu cuma Bloodline. Bloodline akhirnya gerak lagi. Kayaknya mereka ngincer bocah itu. Biarkan, kalau Drakson mau main di wilayah kita, berarti waktunya kita ngetes seberapa kuat dia masih bisa bertahan. Dan Ryu, kalau dia gabung Bloodline, berarti dia sudah milih sisi. Dan kalau dia milih sisi itu, dia bakal kita hancurin bareng mereka. Drakson nyuruh kita buat nguji lu. Kalau lu benar sekuat yang dia bilang, buktikan di sini. Gak ada yang perlu gue buktiin ke siapapun. Bocah itu ngalahin 3 orang anggota kita dalam 2 menit. Persis seperti yang gue harapkan. Dia nggak mau gabung, tapi itu nggak masalah. Jadi langkah selanjutnya kita pantau dulu. Kalau Vanguard mulai gerak, kita bakalan bantu dia dari bayangan. Dan waktu dia sadar kalau cuma Bloodline, dia berdiri di sisinya. Dia gak bakal punya pilihan selain gabung. Ryu Kunzaki, Drakson, Bloodline, semua mulai bergerak. Apa perintah lu? Siapkan divisi petinggi. Tapi sebelum mereka turun, biarkan Ryu ngerasain tekanan dulu. Dari siapa? Dari orang yang paling dia takuti, yaitu dirinya sendiri. Gua disuruh nguji lu, Kunzaki. Akhirnya dikirim juga ya. Lu udah bikin banyak orang resah. Saatnya dibungkam. Kalau lo pikir gue bakal tunduk kayak murid lain, lo salah besar. Gerakan lu meningkat.
Tapi tubuh lu belum siap. Gue gak perlu siap buat orang kayak lo. Ken bilang, sebelum lu tumbuh terlalu dalam, akar lu harus dipotong. Ken cuma takut karena gue gak bisa dia kendalikan. Kirim pesan ke Ken, gue gak bakal roboh. Dia mematahkan rantai divisi itu pakai tangan kosong. Anak itu bukan murid biasa, tapi belum layak ketemu petinggi. Ken mau lu atau gua yang turun? Belum. Dia ingin bocah itu dihancurkan secara mental dulu. Kalau begitu, siapa target selanjutnya? Orang terdekatnya. Rio, apa yang terjadi sama lu semalam? Divisi petinggi nyerang tapi cuma satu orang. Kalau mereka udah gerak, berarti sekolah bakal chaos. Tidak. Apa divisi petinggi memang segila itu? Kita bukan murid, mereka monster buatan. Kan, latih mereka pakai metode yang gak manusiawi. Kalau mereka turun lagi, gue siap. Gua salah. Kali ini target mereka bukan lo. Kalian mau apa? Disuruh ngambil anak ini. Gak ada kehormatan sama sekali. Terima kasih. Tapi kenapa bukan orang gua? Bos gua bilang kalau Vanguard nyoba nyerang orangnya Ryu, petahin pulang mereka. Rin udah mulai target orang sekitar bocah itu. Bos, apa perlu kita turun langsung? Belum. Biarkan Vanguard bergerak lebih jauh, biar bocah itu makin sadar siapa yang benar-benar bantu. Kalau Vanguard berani nyentuh satu lagi dari lingkarannya, kita nyatakan perang. Kita nggak bisa diam. Mereka sampai nyulik Mina, Ryu. Mereka nyari gua karena lu. Kalau mereka mau ngelukain orang, maka gue yang bakal datengin mereka duluan. Ryu, lu mau ngapain? Gue bakal naik ke Menara Vanguard malam ini. Gue mau nyari Ken. Itu bunuh diri. Menara itu penuh sensor dan penjaga elit. Gue gak peduli. Kalau lu pergi, kita ikut. Iya, kita tim sekarang. Oke, tapi kalau keadaan kacau, gue yang maju duluan. Kami udah tahu itu. Sih, dasar bodoh. Kalian pernah datang satu tim. Luna? Kayaknya gue buat jaga menara. Dan gue gak bakalan biarin kalian naik. Luna, mundur. Gue gak mau ngelukain lo lagi. Lu ngelukain gua. Gua belum nunjukin 10% kemampuan gua kemarin. Ryu Kunsaki, tunjukin kekuatan lu. Karena kali ini lu yang akan jatuh atau gua. Ken bilang, lu kekuatan terbesar di ronde ini. Gua mau buktiin. Aku gak peduli pengakuan Ken. Ada Hakson. Ken buat tunjuk divisi petinggi buat ngejatuhin bocah ini. Kulit lain gak bakalan diam. Bocah, kali ini kita yang bakalan turun ke arena. Kalian mau perang sama Vanguard? Bukan mau, tapi sudah. Itu suara divisi petinggi. Mereka datang. Mulai malam ini, sekolah gak bakalan sama lagi. Jackson, Bloodline, Ryu Kunsaki. Malam ini, langit sekolah ini akan berwarna merah. Woi bocah, siap atau tidak, perang sudah dimulai. Woi bocah, jangan gentar. Malam ini, mereka sendiri yang jadi mati. Kickstart. Hai, dia itu legenda pembunuh tanpa catatan, bayangan ketiga di sekolah ini. Jadi akhirnya, kau keluar Spectre. Sih. Jadi 3 bayangan akhirnya lengkap ya. Gua nggak di pihak siapapun, tapi malam ini seseorang bakalan jatuh. Divisi petinggi, habisi semuanya. Bloodline, bentuk warisan. Tim, jangan jauh dariku. Dia bergerak. Gila, itu orang bukan manusia. Dia bukan musuh, bukan sekutu. Dia hanya tujuan. Dia memburu seseorang di antara kita. Siapa? Kayaknya lo
Kenapa Rio? Karena Spectre aja berburu dengan orang yang dianggap ketidakseimbangan dalam sistem Vanguard. Rio bukan ancaman. Buat Ken, bukan. Buat Blodin, enggak. Tapi buat Spectre. Ryu, ancaman paling besar di sekolah ini. Langit merah dimulai dari lu. Kekuatan lu terkunci. Ada seseorang yang ada di dalam diri lu. Dan Ken takut membangunkannya. Sial, jadi Spectre juga ngerasain. Apa maksud lu? Gua yang bakalan ngebangunin lu. Spectre, Ryu milik proyek gua. Kalau ada yang sentuh bocah itu, lu harus lewatin gua dulu. Ini keren. Kita harus tarik Ryu sekarang. Terjebak di divisi petinggi mengepung kita. Berhenti. Kalau kalian mau nyari gue akan datang sendiri. Dan mati sendirian. Bocah, jangan bodoh. Dia benar. Kalau perang ini terjadi karena gue, maka gue yang harus ngakhirin. Ryu, jangan. Ken Speedster Dragon. Kalau kalian mau pakai gue buat perang, maka gue sendiri yang bakal nentuin siapa yang jatuh duluan. Pertarungan ini belum waktunya. Ryu Kunzaki, lu belum siap bertemu takdir lu. Suara ini siapa? Suara ini siapa? Ren, Mina, Kira. Masih hidup. Sial. Lu fokus aja ke diri lu sendiri, Ryu. Seluruh anggota geng Vanguard, operasi dihentikan. Semua divisi petinggi mundur. Perintah Dewan. Perintah Ken dipatahkan. Yang turun barusan bukannya sembarangan orang. Itu berarti permainan naik level. Mereka nyerang lo karena gue. Dan kalau itu terjadi lagi, gue gak bakalan kabur. Lu sadar diri gak sih? Mereka bisa aja bunuh lu. Justru karena gue sadar, selama lu berdiri, Ryu, mereka gak bisa sembarangan nyentuh gue. Dari reaksi mereka, Ken gak takut sama petarung, dia takut sama konflik. Dan pusatnya adalah lu. Gue jujur aja, Ryu bukan sekedar murid berbakat. Terus apa gue? Gue ada Red Sky Core. Core reaktif yang hanya bangun kalau konflik mencapai ambang tertentu. Itu alasan mereka untuk terus memancing Ryu. Ken pengen lu pecah, Spectre pengen lu bangun, dan gua gak mau dunia ini hancur hanya karena satu bocah dipaksa jadi senjata. Lu dengar, Red Sky mulai bergerak. Belum waktunya. Kalau dia mati sebelum bangun, keseimbangan rusak, dan kalau dia bangun tanpa penyimbang, langit akan runtuh. Dia berbeda, Ryu bukan senjata, dia pemicu. Ken kelaparan akan kehancuran, tapi yang akan dia bangunkan bukan miliknya. Kau yakin masih mau lanjut di sekolah itu? Sekarang gue justru harus tetap di sana. Kenapa? Gue lahir di sana. Langit belum cukup merah. Siapa lo? Red Sky mulai beraksi. Spectre mulai bergerak. Kan terlalu emosional. Ryu, kalau gini terus, lo bisa hancur dari dalam. Dia udah bikin kekacauan. Dan kita yang harus beresin. Kita masih cari penyebabnya. Biarin dia butuh mikir. Lo harus jujur, suara itu muncul lagi. Iya, lebih jelas dari sebelumnya. Kalau Ryu berubah, gue harus jadi orang pertama ngentiin dia. Tapi gue juga gak mau nyakitin dia. Ryu, kau sudah mendengarnya kan? Core itu makin aktif. Dan Ken memaksa untuk pintunya terbuka. Aku gak mau lu mati sebelum bangun. Itu satu-satunya hal yang gue jaga. Akhirnya terlihat juga tanda-tandanya. Red Sky, lu udah mulai nyadar kan? Gue bakal hancurin semuanya buat narik lu keluar. Gue tahu lu takut, tapi kalau lu gak belajar ngendalin itu, kok dia bakalan ngendalin lu. Serang gue, tahan. Kalau lu lepas, gue bantai lu. Gue belum siap. Justru itu.
tahan. Jangan biarin marah lu yang bikin lu emosi. Kekuatan lu bukan musuh lu. Takut lu itu musuh sebenarnya. Jangan biarin suara itu nentuin jalan lu. Kita nggak akan ninggalin lu. Jadi jangan lawan sendirian. Ryu, jangan bergerak dulu. Lu masih Ken. Dia nggak mau cuma Ryu bangun. Dia nggak mau beruntuhin semuanya. Dia harus hati-hati. Suara itu bukan cuma kekuatan. Itu yang tersisa dari masa lalunya. Lu membiarkan mereka melindungi lu, tapi sebenarnya lu yang harusnya nyingkirin mereka. Tutup mulut. Mereka memperlambat kebangkitan lu. Diam. Ryu, lu dengar lagi suaranya. Gue gak bisa nahan. Jangan bilang, Ken. Ryu, gua datang buat bangunin lu. Ryu, fokus. Jangan kehilangan diri lu. Yes, itu dia. Keluar lagi warnanya. Ken, lu mau mati. Kalau itu yang bikin dia bangun, gua rela. Bunuh dia. Bunuh ancamannya. Ryu, lihat gue. Bukan suara itu. Lihat gue. Ken, udah cukup. Jangan halangi gua. Kalau dia bangun karena lu paksa, dia bakal mati sebelum waktunya. Lain kali, gua gak bakal setengah-setengah. Ryu, jangan pergi. Kita harus siap. Red Sky sudah mulai kebangun. Aku masih di sini kan? Lingkungan aman. Yang lain udah cabut. Datang belum tentu lama. Yang penting kita masih hidup. Lu paksa diri kelewatan batas. Aneh, harusnya gua hancur. Tapi gua gak ngerasa apa-apa. Itu bukan hal yang bagus. Kenapa dingin banget ya? Capek, shock. Kalian gak ngerasa telat? Maksud lu? Kayak dunia ini ngikutin gua, bukan gue yang ngikutin dunia. Lo kecapean, Ryu. Lo gak berkedip. Udah, kita keluar dari sini. Lo dengar sesuatu nggak? Apa? Ini bukan tempat yang sama. Tenang. Kenapa kalian gak patung? Kondisinya masih sama, sudah bertahun-tahun. Berarti semua konflik di luar sana tidak ada hubungannya. Dia sudah koma jauh sebelum itu. Semua yang dia alami hanya dunia yang dia bangun sendiri. Leon, kayaknya perang emang udah gak bisa dihindari. Iya, gue juga ngerasa gitu. Tapi jika kita menemukan jalan untuk keluar dari konflik 6 game ini, kita selamat. Nggak bakal ada jalan keluar. Semuanya sudah direncanakan oleh Majestic. Ya benar Leon, kita harus siap melawan 3 geng itu. Tapi Ethan, gue mendengar kabar bahwa si Axel yang berada di Elysium sekarang udah berkhianat ke Elysium. Dia sudah pindah ke Majestic. Cih, berarti Majestic semakin sempurna karena Majestic sudah mempunyai banyak petinggi dan banyak aliansi, termasuk Oblivion, salah satu dari 3 organisasi terkenal. Jangan takut, kita juga mempunyai banyak petinggi, aliansi, dan bahkan kenalan dari wilayah lain. Gua aja takut Nova hilang, Elysium pecah, dan Bloodline rata. Disitulah kita sudah tidak bisa lagi melawan. Tenang, itu nggak akan terjadi. Jangan anggap remeh Elysium dan Bloodline. Yang dikatakan Leon ada benarnya, namun yang dikatakan Ethan juga betul. Kita kuat, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan gue yakin, kalau gue bertemu Axel, pasti ada petinggi Elysium yang lain yang akan membantu gue untuk melawannya. Itu pasti, karena Axel sudah berkhianat. Kita punya musuh baru sekarang. Siapa? Majestic, Oblivion, Vanguard, Aren, dan Axel. Lu serius? Dan pada akhirnya, semua orang bisa berkhianat. Si Axel bakalan gue incer. Dan kita sudah tidak punya jalan untuk keluar. Begitupun dengan Nova dan Bloodline.
Ya, gua tahu. Kita sudah nggak punya cara lain selain melawan. Tenanglah Elio, kita nggak bakalan pecah. Gue bakal mengalahkan petinggi Majestic. Tapi sepertinya kita nggak bakalan cukup untuk melawan 3 geng itu, karena kita kalah jumlah. Iya betul, apalagi Majestic, geng yang baru dibentuk 2 bulan lalu sudah memiliki sekitar 8 petinggi, apalagi Oblivion. Kalau masalah rekrut anggota, serahkan ke gua. Gua bakal cari 1 orang kuat yang mau membela Elysium. Thank you guys. Ayo, kita lawan, rasa takut itu. Kita harus bersiap melawan 3 geng itu bersama aliansi kita, yaitu Majestic dan Vanguard. Kenapa lu terlihat kayak orang gak percaya diri gitu? Karena gue yakin 3 geng itu adalah geng yang tidak biasa, dan gue yakin sepertinya kita akan bertarung habis-habisan. Kenapa lu berkepikiran kayak gitu? Ya lu pikir aja, bahkan Elysium dan Nova saja bisa berdamai, padahal situasinya lagi perang. Itu berarti 2 pemimpinnya jenius kan? Lu makin kelihatan gak percaya diri. Gue bukan gak percaya diri, tapi tepatnya waspada. Emangnya skuad apa geng yang akan kita lawan? Nova dikenal sebagai geng yang bukan hanya jago bertarung, namun juga cerdas. Elysium, geng yang mainnya rapi namun mematikan. Dan yang terakhir, Bloodline, dikenal sebagai geng yang tidak pernah terlibat perang, namun sekalinya terlibat, sudah pasti menguncangkan dunia berandalan. Ternyata cukup berbahaya juga ya. Gue cuma rasa geng biasa. Kalau cuma geng biasa, nggak mungkin kita ikut perang. Kan kita nggak bakalan pernah mau ikut perang yang nggak penting. Betul juga. Sepertinya perang ini bukan perang biasa. Bahkan banyak mata-mata seperti Kyle, Spectre, dan mata-mata lainnya ikut serta dalam perang ini. Spectre, mata-mata terkenal itu, yang jago memanipulasi orang. Apa dia berada di sisi musuh? Enggak. Dia nggak memihak kepada sisi manapun. Dia hanya ingin menggapai tujuannya. Dan dia akan menghabisi orang yang menghalangi jalannya. Sepertinya dia berbahaya, tapi gue yakin kalau dia cuma ingin bersenang-senang. Kenji, kalau gue ketemu Elysium, apakah gue akan dicap pengkhianat? Lu kumpul sama kita aja udah dianggap pengkhianat sebenarnya. Apalagi sekarang, lu udah pakai seragam Majestic itu. Begitu ya, gue bakalan melawan petinggi Elysium. Untuk para geng yang disebut Elysium, Bloodline, Nova akan diadakan perang besar. Jika tidak datang, maka wilayah kalian akan kita ambil. Lokasi, lapangan luas dekat hutan. Waktu, pagi sampai selesai. Bersiaplah dari Majestic, Vanguard, Oblivion. Ethan, lihatlah surat ini. Sialan, jadi Majestic dan sekutunya serius membuat perang. Kita nggak punya jalan lain selain melawan. Gue siap, udah lama gue nggak panasin badan. Haha, kebetulan gue juga ada masalah sama Kenji. Jadi serius kita akan perang. Iya, kita harus melawan balik. Tempat pertemuan Majestic versus Nova.